Taman Banyu Kencana Watu Blencong menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi di Banyumas. Terletak di Dusun 3 Peninis, Windujaya, Kecamatan Kedung Banteng, tempat ini tumbuh berkat inisiatif warga yang melihat potensi alam dan mengelolanya secara swadaya. Oke, pendengar dan pemirsa, baru saja kita saksikan tayangan video yang memperlihatkan suasana di Taman Banyu Kencana Watu Blencong yang terletak di Desa Windujaya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan pada podcast tematik kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan dengan kedua narasumber yang sudah hadir di samping saya. Dan judul podcast kali ini adalah dari properti pribadi menjadi destinasi wisata yang ramai. Oke, langsung saja saya perkenalkan kedua narasumber yang sudah hadir di samping saya. Yang pertama ada Mas Afif Dahirun selaku Marketing Manager di Taman Banyu Kencana Watu Blencong, Desa Windujaya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Mas Afif. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu Sama-sama. di musim liburan kali ini ya. Ya. Dan di samping Mas Afif juga saya kedatangan tamu juga ada Mas Nanang atau Rohman selaku Direktur BUMDes Sumber Jaya Desa Windujaya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas sudah hadir meluangkan waktu pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, tadi kita kan baru menyaksikan ya tayangan video yang baru saja diputar bagaimana keindahan suasana di Taman Banyu Kencana Watu Blencong ya. Oke, saya mau tanya dulu nih ke Mas Afif nih selaku marketing manager di sana nih. Mas Afif mungkin boleh kasih tahu nih ke pendengar dan pemirsa awal mula nih. Tadi kan judul podcast kita kan dari properti pribadi menjadi destinasi wisata yang ramai. Nah, berarti kan ini sebenarnya awalnya Watu Blencong bukan properti atau tempat wisata untuk umum ya, tapi ternyata sekarang sudah dibuka untuk umum. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu latar belakang dan juga awal mula membangun Watu Blencong, silakan. Jadi awal mula dibangunnya Watu Blencong itu sebenarnya dari owner itu kepengen membuka lapangan kerja untuk keluarga. Oh, untuk keluarga. Untuk keluarga. Dari awal kita mulai untuk pemancingan ikan, berlanjut sampai ke pembuatan taman, dan dari situ dari filosofi Watu Blencong itu kan lampu atau cahaya. Jadi akhirnya dari owner dibikin taman-taman segala macam untuk arena hiburan, sebenarnya untuk hiburan keluarga awalnya ya. Untuk hiburan keluarga. Karena di pedesaan banyak warga yang kepengen ke situ karena sekarang kan udah zamannya sosmed ya. Dari warga sekitar itu mulai di-share-share ke sana, makin ke sini makin ramai, banyak dikunjungi oleh masyarakat luar. Dari situ akhirnya memutuskan dari pihak owner kita buka wisata sekalian. Oke, jadi awalnya tuh diperuntukkan untuk hanya keluarga saja. Iya, keluarga saja. Untuk dinikmati sendiri ya. Tadi kan saya lihat di video tuh ada villanya, ada kolam renangnya, dan juga taman yang cukup luas ya, dan juga tadi ada tenda tuh semacam camping ground gitu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sebelum ada seperti sekarang itu awalnya apakah bangunannya sudah ada villanya atau hanya sekedar mungkin tanah luas sebidang tanah dengan luas tertentu terus sudah ada villa, atau sebelumnya atau dibangun dulu atau bagaimana? Ya, sebelumnya sawah. Oh, sawah awalnya. Ya, awalnya sawah, terus itu juga bukan milik satu orang. Oh, bukan satu orang? Bukan. Ya, nah, semakin kesini jadi dari pihak owner mulai bayar tanah-tanah warga. Dari mereka mulai minat dijual, mulai pelebaran, dan dari situ mulai dari pembangunan musola, terus bangkit lagi ke pembangunan villa sampai ke taman bunga. Baik. Setelah taman bunga kita bikin kolam renang. Dari kolam renang baru mulai merambah ke area camping. Oke, jadi bisa dibilang ini bertahap ya. Jadi hanya mungkin tanah yang mungkin nggak seberapa, terus kemudian tanah-tanah sebelahnya dibeli lagi sama owner, terus semakin luas, akhirnya terus dibangun tadi ada musola, ada villa, kolam renang dan segala macamnya. Sekarang fasilitasnya semakin banyak gitu ya. Iya. Oke, ya. Lalu
beroperasinya sejak kapan nih? Untuk tahun beroperasinya kalau boleh tahu. Kita mulai soft opening itu 2023. 2023 berarti Iya. setelah pandemi ya? Setelah pandemi kita Oke. mulai soft opening, kita uji coba ke pengunjung dan itu kita belum pakai tiket. Kita masih kotak seikhlasnya. Oke. Nah, mulai dari itu semakin kesini semakin ramai, akhirnya dari kami memutuskan kita uji coba tiket juga. Itu di 2024. 2024. Iya, kita uji Oke. coba tiket. Terus kita mulai peresmian yang benar-benar diresmikan grand openingnya, terus kita mulai gabung sama BUMDes itu di tanggal 15 Februari 2025. Oh, jadi belum lama juga ya Iya. untuk grand opening yang secara resmi ya. Tapi sebelum grand opening sebenarnya sudah dibuka untuk umum gitu ya. Cuma mungkin masih terbatas ya yang Iya. tahu keberadaan Watu Blencong ya. Iya. Oke. Nah, kalau berdasarkan cerita dari Anda ya, ini kan kebetulan ownernya tidak di tempat ya. Iya, tidak di Kebetulan tempat. kan, Di Tangerang. Di Tangerang ya, karena memang hanya memiliki tanah di sana. Tapi dengar-dengar ini kan warga asli desa setempat ya. Iya, warga asli desa setempat. Oke, ya. Lalu bisa diceritakan nggak waktu saat pembangunan, kemudian terus akhirnya tercetus ide membuat kolam renang, ada vilanya segala macam, ada taman bunga. Nah itu bagaimana awalnya? Itu apa istilahnya terjadi begitu saja atau memang sudah direncanakan? Itu terjadi begitu saja. Jadi ide-ide mulai mengalir. Setelah ada wacana kepingin bikin usaha untuk keluarga, dari situ mulai tercetus ide-ide yang lain, kita bikin ini kayak gitu. Jadi awalnya kita bikin villa untuk villa pribadi, ternyata peminat dari warga luar kepengen ada yang nyewa segala macam, akhirnya memutuskan udahlah boleh disewa aja, dan dari situ kan mulai menambah pekerja. Jadi tujuannya itu kan kepengen membuka lowongan kerja juga, bukan cuma untuk keluarga, tapi sebisa mungkin kedepannya bisa membuka lowongan kerja untuk warga sekitar terutama. Oke, jadi termasuk Anda ya? Iya. Anda kan warga setempat, tapi sama bos Anda sekarang dipercaya untuk mengelola Watu Blencong ya? Iya. Bersama rekan-rekan yang lain ya? Dan semuanya yang kerja sana asli warga Windu Jaya Asli semuanya? warga Windu Jaya semua. Oke, dan sekarang udah bermitra dengan BUMDes ya? Baik, oke Mas Afif, terima kasih. Sekarang saya ke Mas Nanang nih, yang selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Sumberjaya Windu Jaya ya. Oke, kalau Mas Nanang sendiri sejak kapan nih menjadi Direktur BUMDes? Saya sendiri mulai berdiri sudah lama kebetulan BUMDes. Ya. Kebetulan ada reor tentang kepengurusan. Saya pegang mulai tahun 2023 awal Februari. Oke. Kemudian kita baru mulai merintis. Saya mulai merintis. Ini kan bisa dikatakan BUMDes badan usaha milik desa, perusahaan desa ya Mas. Kita ada pengelolaan kolam renang di dekat lapangan juga. Ada kebetulan belum lama juga bermitra dengan Taman Watu Blencong. Kita ada peternakan juga. Rencana untuk tahun depan kita juga ada camping ground. Oh baik. Dekat wilayah sekitaran kolam renang itu yang Watu Tumpeng. Gitu. Oh baik. Jadi Anda ini BUMDes Sumberjaya ini usahanya sebenarnya banyak ya. Dan salah satu mitranya adalah Watu Blencong. Iya, yang sekarang lagi booming ini. Booming dan Mas Nanang ini juga istilahnya kerjasama dengan pihak Watu Blencong yang tadinya itu kan untuk pribadi, tapi sekarang dikelola jadi destinasi wisata yang bisa dibilang sekarang jadi unggulan Desa Windu Jaya ya? Iya, betul. Sekarang jadi unggulan, kebetulan tugas pokok utama BUMDes memang mencari potensi di desa tersebut. Kebetulan di Windu Jaya memang potensinya kan di wisata. Dan juga saya tertarik untuk bermitra dengan Watu Blencong. Waktu itu memang ada penawaran, sudah ada 1 tahun yang lalu. Kemudian kita masih kita rembuk-rembuk sama anggota. Ternyata memang tujuan utama dari pihak Watu Blencong itu sangat baik ya Mas, terutama untuk di hal sosial. Sosial. Itu yang kedua bisa untuk menarik pekerja-pekerja lokal. Kebetulan kan BUMDes belum bisa memfasilitasi untuk lapangan pekerjaan. Kebetulan ada yang di Taman Watu Blencong, jadi warga sekitar bahasa Banyumasnya bisa kesewaban lah Mas. Oke, baik. Beberapa pekerja yang bekerja di Watu Blencong. Ya, jadi
secara tidak langsung keberadaan Watu Blenjong ini memberdayakan masyarakat Masyarakat setempat. sekitar, betul. Ya, khususnya yang memang mereka mungkin belum memiliki pekerjaan, ketika ada Watu Blenjong bisa bergabung ya Bergabung, betul. untuk bisa ikut mengelola Watu Blenjong. Nah, ya. untuk bentuk kemitraannya seperti apa nih? Apakah bagi hasil pengelolaannya atau bagaimana? Kebetulan kan kita masih merintis ya Mas. Ya. Kita masih masalah pembagiannya MOU secara simbolis sudah. Oke. Tinggal kita masih rebung-rebung masalah dalam segi nominalnya kita masih rebung-rebung Mas. Karena memang untuk pengeluaran wisata kan memang cukup besar gitu. Jadi untuk memang ada, cuman kita belum ada nominal seberapa itu kita belum masih rembuk gitu. Kita fokus pertama ini gimana caranya untuk bisa berkembang ramai banget. Nah kita baru ini. Oke, saya garis bawahi ramai banget ya. Memang dalam beberapa waktu kan saya juga sering cek sosial media ya. Ini banyak yang orang-orang khususnya yang ada di wilayah Purwokerto atau Banyumas pada umumnya ini sering posting di Watu Blenjong. Ini kan otomatis secara secara tidak sengaja menjadi semacam promosi gratis kan. Orang akhirnya kepo, di mana nih Watu Blenjong kan, akhirnya datang. Termasuk saya juga penasaran gitu kan ya. Nah terus selanjutnya nih, kalau Mas Nanang sendiri sebelum bermitra dengan Watu Blenjong, apakah sudah mengelola wisata juga di Desa Windujaya? Sudah ya? Kebetulan ada juga sebelum kita gabung di Watu Blenjong, kita punya kolam renang juga di. Itu milik desa? Milik desa. Oke. Cuman belum maksimal. Belum. Kita masih ada perizinan yang belum kita selesaikan kayak gitu. Jadi bahasanya belum grand opening lah Mas. Kita masih uji coba gitu Mas. Belum secara ini belum jual banget lah Mas. Baru uji coba gitu. Untuk yang lain kita lebih fokuskan ke yang lain sih Mas, untuk dari BUMDes, ke peternakan atau dari bisa mengelola ruko dan lain-lain. Oke, tapi tidak masalah ya ketika BUMDes juga punya objek wisata sendiri, tapi juga bermitra dengan Watu Blenjong yang notabene kan awalnya milik pribadi, tapi sekarang sudah menjadi destinasi wisata unggulan gitu. Tidak masalah sih Mas. Kalau masalah ya. Yang penting tujuan dan maksudnya kan beda ya Mas. Sama-sama ingin merekrut warga sekitar, sama terus juga untuk mengangkat Desa Windujaya sama-sama gitu. Sama-sama untuk tujuannya memang untuk mengangkat Desa Windujaya. Ya. Oke. Nah, pendengar dan pemirsa, saya juga dapat bocoran tadi, kita sempat ngobrol ya sebelum podcast ini kan, kalau pemilik Watu Blenjong ini tinggalnya di Tangerang ya. Iya, betul. Dan beliau ini seorang pengusaha mie ayam. Kuliner ya, mie ayam ya khususnya, yang sudah sukses ya. Mungkin puluhan tahun ya. Udah puluhan tahun. Terus akhirnya punya bidang tanah di Windujaya yang tempatnya bagus tadi ya, Watu Blenjong, terus dijadikan tempat wisata gitu ya. Oke, mungkin Mas Afif boleh menghubungi namanya Pak Dito ya? Pak Andito. Pak Andito ya. Oke. Baik. Nah, pendengar pemirsa, Mas Afif akan mencoba menghubungi Pak Andito selaku owner ya, yang saat ini kesibukan beliau itu di Tangerang ya. Oke, baik. Saya akan mohon izin ya untuk menghubungi Pak Dito nih untuk berbincang ya. Baik, mohon izin pinjam handphonenya ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Dito. Waalaikumsalam Mas B. Iya, ini dengan Prio dari podcast tematik RRI Purwokerto. Izin mengganggu waktunya sebentar ya. Kenapa? Iya, ini kita kan lagi berbincang dengan Mas Nanang dari BUMDes, ada Mas Afif selaku marketing manager. Nah, mungkin Mas Dito, apa sih yang membuat Anda tertarik untuk membangun sebuah destinasi wisata yang awalnya Anda peruntukkan untuk properti pribadi, tapi sekarang menjadi destinasi wisata unggulan di Windujaya? Apa nih motivasinya? Itu sebenarnya sih bukan dari ide saya ya Mas. Oke. Itu ya sebuah ide dari istri saya. Jadi istri saya kan lahirnya kan di Kebumen Mas. Oh, malah itu Anda orang Kebumen? Oke. Iya, orang Kebumen. Lahir di pegunungan dan di sana itu nggak ada air Mas. Airnya itu ada padahan dari air hujan. Pas datang ke wilayah
Banyumas ke desa saya, desa Windujaya, ya jatuh cinta sama pemandangannya itu loh, pemandangannya sama air itu mengalir deras dari pegunungan langsung, seperti itu. Akhirnya pas kita lagi main di sawah, dia nyeletuk, nanti kita bikin kolam ya di sini gitu. Tapi saya nggak respon karena kita nggak punya tanah di situ, Mas. Oh, waktu itu belum beli tanah di situ, belum? Belum ada tanah di situ, belum ada. Terus kalau misalnya ada kolam ikan, nanti kan bisa menyerap tenaga kerja situ gitu, bisa ada orang-orang kampung sekitar situ bekerja, terutama buat orang tua saya, bapak saya kan waktu itu kan nganggur. Gitu. Jadi biar bekerja, biar nanti di situ ada kolam ikan gitu. Setelah itu terus berlanjut lagi, Mas. Setelah kita eksklusif bikin kolam, isi kolam udah isi, ternyata istri saya kepengin, yuk kita bikin hunian di situ, gitu kan? Iya. Bikin hunian di tempat situ ya. Ya itu yang ya sebenarnya bukan villa, bukan apa ya, namanya homestay ya. Rumah singgah gitu kan, rumah singgah. Situ biar nanti kakak saya kan nganggur di si rumah. Kakak yang dari kakak kandung saya, karena kakak kandung saya itu nanti biar bersih-bersih, kalau kita pulang kita tempatin gitu, sambil kita nanam-nanam kembang, bunga-bunga gitu, Mas. Dulunya itu ya, karena di sini kan saya suka banget kembang, jadi saya nanam di Watu Blencong itu kembang sepuas saya sendiri gitu. Pas lahan itu habis yang buat homestay itu pas saya yang beli tuh. Nah, jadi saya tanamin kembang-kembang. Kok banyak yang datang gitu, penasaran. Ya. Akhirnya sampai sekarang ya rame terus gitu ya. Iya, betul ya, ada yang nanyain, boleh disewain nggak ini? Ya, istri saya bilang, kalau misalnya bisa untuk umum ya boleh juga nih gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah, membuka lapangan kerja lagi gitu, seperti itu, Mas. Oke. Nah, terus untuk Mas Dito sendiri jarang pulang berarti ya? Saya kalau yang dulu sering pulang, Mas. Sering pulang ya? Itu bisa 2 kali, 3 kali ya. Kalau untuk saat ini paling 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali saya pasti tengokin. Oke, tapi Mas Dito udah mempercayakan ke Mas Afif di sini dan juga dari BUMDes ya? Oke. Betul, ya saya udah serahkan ke BUMDes juga, Mas Afifnya di situ yang bertanggung jawab. Jadi tinggal calling kalau misalnya ada pertemuan, baru saya pulang sama istri gitu, seperti itu. Anda sendiri berbisnis kuliner sejak kapan nih kalau boleh tahu nih? Kalau saya berbisnis kuliner di Tangerang itu, Banyumas itu mulai tahun 2000-an, Mas. 2000-an, wow, sudah lama sekali ya? Saya pindah dari Tanjung Duren ke Karawaci itu tahun 2000. Baik, dan sampai sekarang usahanya sangat sukses sampai akhirnya Anda memutuskan untuk membangun destinasi wisata di tempat kelahiran Anda ya? Ya begitulah. Karena tujuan istri saya kan gimana hidup itu bisa bermanfaat untuk orang lain, orang sekitar gitu kan. Terutama potensi daya tarik Windujaya itu menurut istri saya ini indah sekali gitu. Sayang kalau misalnya nggak dimanfaatkan di situ kan. Makanya istri saya kan di situ ada peluang orang anak-anak putus sekolah. Waktu itu kan masih banyak yang putus sekolah, Mas, zaman tahun-tahun kemarin nih ya kan. Banyak putus sekolah, makanya udahlah biar nanti ada lapangan pekerjaan buat warga sekitar, terutama untuk yang paling utama adalah untuk keluarga saya sendiri, keluarga inti dulu gitu kan. Nanti keluarga inti baru merambah ke warga-warga sekitar, seperti itu. Wow, luar biasa ya, mulia sekali nih hati Anda nih. Mudah-mudahan jadi inspirasi nih para pendengar dan pemirsa nih yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan podcast ini ya. Mas Dito, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk Anda. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti mungkin di Watu Blencongnya ya. Amin ya, ditunggu ya kedatangan. Kalau misalnya saya pulang nanti saya undang biar nanti bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Habib. Oke, ya. Wah, tadi saya banyak dapat inspirasi dari sosok Mas Dito ya, owner dari Watu Blencong. Nah, tadi kan juga Anda menyebut nih Mas Afif ya, menyebut tentang Watu Blencong itu tadi artinya kan cahaya, lampu ya, karena Blencong itu kalau tidak salah itu kan dalam seni pewayangan ya, atau dalang itu kan yang memang
yang menyorot ke layar itu ya, ke screen kalau kita menyaksikan wayang itu ya. Dan kenapa dan Watu Blencong itu kalau tidak salah dulu memang sudah ada Watu Blencongnya atau bagaimana? Iya, memang dari dulu dari nenek moyang Ada batu dari situ ada ya. batu, iya, namanya sudah Watu Blencong. Jadi bukan Anda mencatut nama dari tempat lain, bukan ya? Bukan. Memang ada asal Nama usulnya asli, ya. asal usulnya dari situ. Ya, terus sejauh ini nih respon dari pengunjung seperti apa nih? Dari awal mula soft opening yang waktu itu mungkin belum banyak yang tahu, terus akhirnya grand opening yang secara resmi kemarin kan kalau nggak salah dibuka oleh Sekda Banyumas ya. Iya, Pak Agus Nurhadi. Nah, seperti apa nih responnya sekarang? Kalau untuk respon sendiri, alhamdulillah baik. Mereka sangat puas dengan di Watu Blencong. Bahkan ada yang dari Cilacap hampir tiap minggu ada yang Tiap bisa 2-3 dari kali ke Watu kabupaten Blencong. lain gitu? Iya, dari Oke. Malang, Jawa Timur segala macam sudah mulai ke luar kota juga, ke luar Jawa juga sudah pernah ada. Respon dari mereka baik. Oke. Alhamdulillah baik. Cuma kendala di kita Kendalanya apa nih? dari pengunjung itu tentang akses jalan. Oh, akses jalannya berarti memang masih susah gitu? Iya, masih susah, betul. Baik. Terus kira-kira apa nih solusinya ketika ada keluhan dari pengunjung terkait akses jalan? Kan ini otomatis kan menjadi perhatian serius ya, karena untuk mencapai ke Watu Blencong kan padahal kalau sudah sampai sana kan wah sangat indah gitu, tapi aksesnya ternyata susah. Apa nih solusi yang akan dilakukan? Kalau dari kami sendiri sebagai pengelola, kita untuk sekarang siapkan driver dari kami. Ada semacam shuttle? Bukan, sementara Belum shuttle ya? Kalau shuttle kita baru wacana. Kita baru baru wacana mau bikin shuttle. Kalau untuk sekarang antisipasinya, jadi kita siapin driver di atas. Oh, jadi ada mungkin menyiapkan kendaraan. Jadi kalau ada pengunjung yang takut naik gitu kan, kita kan ada atau drivernya saja nanti dibawakan mobilnya sampai ke lokasi, nanti pulangnya kita antar kayak gitu. Dan kita kan kalau kayak gini ya, lagi hari liburan di weekend, kita juga ada personil di bawah. Yang standby di bawah. Di jalur barat, di jalur timur kita ada personil yang standby di bawah. Takut nanti ada pengunjung yang sudah sampai bawah nggak bisa naik ke atas, takut balik lagi. Nggak jadi ke Watu Blencong. Akhirnya kita antisipasi, kita siapkan personil di bawah. Dan itu selalu ready, standby, ada setiap saat ya? Iya. Jadi ketika ada yang sudah booking mau datang sana, tapi ketika sampai sana misalnya takut dengan akses jalannya. Kalau akses Desa Wijaya sudah bagus ya. Iya. Cuma mungkin yang menuju ke lokasi ya, ada beberapa titik yang memang susah dilalui ya. Iya, 2 kilometer kurang lebih. 2 kilometer ya? Oke, baik. Nah, Mas Nanang, ini kan pasti setelah bermitra dengan Watu Blencong kan pasti Anda juga punya apa ya istilahnya ingin memberikan solusi juga dong untuk terkait masalah infrastruktur jalan nih yang menjadi problem. Kira-kira apa solusi dari pihak desa untuk Watu Blencong ini? Ya, terakhir memang kita sudah rebuk-rebuk dengan pihak Blencong terkait faktor utama yang memang pengunjung keluhkan itu memang dari akses ya Mas. Iya. Akses. Kebetulan itu kita sudah ada pertemuan juga rebuk-rebuk dari Pak Kades, dari BPD juga dari pihak Watu Blencong perwakilan termasuk saya sendiri, kita sudah rebuk-rebuk ada kemungkinan nanti ada pelebaran. Jadi ada agenda untuk tahun depan ada pelebaran biar nanti untuk akses yang tadinya cukup 1 mobil nanti setidaknya bisa minimal 2 mobil ya. Gitu. Untuk pelebarannya kita belum tahu berapa kilometer atau berapa. Tapi yang jelas untuk dari bawah yang arah ke Kelita itu sudah ada mulai ada kegiatan yang untuk pelebaran gitu. Rencananya mau sampai atas gitu Mas. Dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan ini bukan sekedar wacana ya. Sudah ada pendekatan ya. Ibaratnya bisa direalisasikan dalam waktu dekat ya. Insya Allah kita sudah ada pendekatan ke pihak pemerintah desa. Kita sedang rebuk lagi. Oke. Nah lalu ini Mas Afif lagi terkait tiket nih, kan otomatis ya namanya sebuah destinasi wisata kan juga yang mungkin paling sering ditanyakan kan tiketnya berapa sih kalau masuk, kemudian fasilitas apa yang diberikan nih, meskipun tadi kan kita ditayangkan sudah ada banyak fasilitas di sana ya, ada tenda, ada kolam renang, ada sekolah juga ada villanya juga, taman gitu. Kira-kira apa lagi nih yang supaya menarik wisatawan untuk datang ke Watu Blencong? Kita selalu berusaha berinovasi terus. Kita selalu berusaha memberikan yang pelayanan terbaik untuk pengunjung dan kita juga
sudah banyak planning-planning ke depan untuk kemajuan Watu Blenjong sendiri. Kita udah siapkan konsep-konsep ke depan, kita mau bikin apa, jadi kita berinovasi terus, Oke. gitu. Untuk tiketing berapa sekarang? Tiketing Rp7.000. Rp7.000 Iya. sudah semua fasilitas? Sudah Tidak free. berbayar lagi, misalnya kalau mau renang harus bayar lagi nggak? Enggak, itu udah free. Rp7.000 sudah Iya, free bahkan semuanya. camping malam pun, malamnya camping, pagi ini juga udah free kolam renang. Oke, jadi kalau misalnya saya pengen camping, nanti mau renang nggak bayar lagi? Nggak bayar lagi. Bebas? Bebas. Kalau camping berapa tuh camping? Kalau camping, kalau tenda bawa sendiri kita ada Boleh bawa tambahan. tuh sendiri, boleh? Boleh. Nggak harus sewa ya? Harus sewa boleh, bawa tenda sendiri kita kenakan biaya untuk camping ground 30.000. Untuk sewa ininya aja tempatnya mungkin ya? lapaknya. Tapi kalau Oke. tenda dari kita yang kapasitas 4 orangnya itu 100.000, kapasitas 8-nya 180.000. Itu sudah free matras sama sudah dipasangin Wah. sekalian, punya tinggal masuk. Wah. Mungkin ini ya yang jadi orang tertarik ya dengan harga yang sangat terjangkau, tapi dengan view yang- keindahan yang luar biasa ya. Iya. Dan dengar-dengar di sana juga ada bisa trekking ya, bisa Iya, hiking juga bisa. ya. Trekking, hiking, lintas alam ada. Bisa ya, berarti yang Bisa. suka aktivitas outdoor semuanya bisa apa ya istilahnya tersalurkan di sana Bisa ya. tersalurkan di sana. Wow, keren Kita sekali. punya beberapa jalur trekking Kemana aja tergantung. nih jalurnya kalau dari sana? Kita ada ke trekking ke Cendana, ke Curug Gomblang, ke kita ada situs juga ya, situs Batur Bedil, itu peninggalan kerajaan Galuh Purba. Wow, Itu ada masih juga di ada sana ya? di sana. Kita Hmm. masih ada bukti peninggalan bongkahan stupanya masih ada. Berarti itu objek wisata yang mungkin belum jarang orang ketahui juga ya. Belum terekspos. Tapi bisa Ada- dilalui lewat jalur sana ya, Iya, lewat jalur dari terus Batu kita Blecok ada ya. juga ada Batur Ronggeng, ada Batur Macan, ada trekking jalur Gunung Cendana kita ada sampai ke puncak Cendana. Iya, kalau Curug Gomblang, Cendana kan sudah familiar. Iya, ya. familiar. Tapi bisa ditempuh kalau melalui Batu Blecok Bisa. dengan tadi trekking ya. Trekking. Oh, menarik sekali ya. Oke, Mas Nanang, mungkin ada rekomendasi nggak ke Mas Afif misalnya dari BUMDes sendiri memberikan usulan termasuk mungkin regulasi atau kebijakan yang memang nantinya supaya Batu Blecok ini lebih dikenal luas lagi untuk perizinannya segala macam apakah sudah diurus, kemudian bagaimana sinergi dengan dinas terkait supaya Batu Blecok juga dipromosikan juga nih melalui dinas terkait. Silakan. Ya, alhamdulillah dari Batu Blecok sudah mempunyai izin juga, Oke. sudah lengkap ya Mas. Sudah. Sudah lengkap. Jadi kita untuk operasional kita sudah tenang lah Mas. Ya. Gitu. Nah, saran saya untuk Batu Blecok paling saya sering sih koordinasi sama ya Batu Blecok terutama Mas Afif terkait wisata ya Mas. Wisata memang harus punya inovasi, harus update terus gitu Mas. Oke. Apalagi sekarang zamannya media sosial. Jadi harus aktif. Sama di TikTok ya Mas. Kayak gitu. Jadi harus aktif, sama inovasi itu Mas. Jadi Inovasi. pengunjung setiap datang mungkin satu kali, oh ada ini, kedua kalinya udah mangling ya Mas bahasanya. Jadi udah ada suasana beda terus lah Mas. Ada yang baru terus ya. Iya, jadi insya Allah jadi pengunjung tidak merasa bosan kayak gitu. Oke. Total luas di Batu Blecok berapa sih di sana? Dari Kurang awal lebih- belum 2 hektar ya? Kurang Awalnya lebih 1,5 hektar yang sudah kita garap. awalnya Yang setengah hektar. Awal Awalnya dari cuma- setengah hektar sampai sekarang 1,5. Mm-mm. Dan kabarnya mau diperluas lagi? Ya, mau kita perluas lagi. Nanti kita bertahap. Oke. Dan nanti pasti akan ada wahana-wahana baru setiap saat ya. Ya. Iya, kita kan di situ kepengen juga nanti ke depannya ada penambahan villa, ada penambahan mungkin ada Area mini bermain show, anak juga. area bermain buat edukasi, mungkin kita Kasih ada anak-anak ke depan. gitu. Jadi kita pasarnya kita meluas Mas bisa. Mm-mm. Eh, Semua kalangan, kalangan bisa. semua kalangan bisa masuk. Anak-anak Wah. bisa, untuk mahasiswa bisa, untuk keluarga apalagi sangat bisa. Wah, menarik ini ya. Iya. Dari yang awalnya properti milik pribadi Hmm. ya, disulap ya jadi destinasi wisata yang ramai ya. Dan mudah-mudahan ini nanti terwujud ya. Ya, amin. Dalam beberapa tahun nanti banyak ramai pengunjungnya gitu ya. Oke, nah musim liburan kayak gini pasti udah full booking juga ya? Ya, alhamdulillah untuk liburan ini kita udah dari minggu kemarin, udah 1 minggu kemarin sampai tanggal 3 Juli. Kita alhamdulillah udah full untuk bookingan. Paling ramai di momen apa? Weekend? Atau weekday juga ramai juga? Weekday masih juga ada pengunjung juga sih, masih normal. Kalau di weekendnya Sabtu Minggu baru mulai ramai. Oke, yang paling sering masyarakat kunjungi atau yang paling sering diminati kalau ke Watu Blecok itu apa sih?
Ada kolam renang, area camping sama taman bunga. Itu yang favoritnya ya. Oke. Terus untuk lapangan panggung juga kita karena baru ada satu ngantri juga untuk itu. Untuk kalangan mahasiswa, acara-acara mahasiswa itu. Ada kolaborasi dengan mungkin pelaku wisata lainnya? Mungkin Mas Nanang misalnya bisa dengan desa wisata yang lain supaya nanti terhubung paket wisata tertentu yang nanti misalnya dari wisata yang mana dulu nanti terus harus singgah ke Watu Blenjong juga gitu. Dari Bumdesma itu kan Bumdes bersama ya Mas. Itu kita ada 4 desa. Sudah Melung, punya Pagebugan, Kalisalak ada Curug Gemblang, Windu Jaya ada Watu Blencong, dan Paseh ada Kebun Buah. Memang dulu ada wacana untuk kolaborasi. Kita adakan pengadaan shuttle kalau nggak salah itu. Belum tahu ini mulai kapan, tapi ada rencana. Jadi shuttle itu nanti kira-kira itu nanti terminalnya di area Windu Jaya itu Mas, lapangan. Ini naik ke Pagebugan dulu, pengunjung nanti dibawa ke Watu Blencong, arah ke barat nanti ke Curug Gemblang, turun sampai ke Kebun Buah. Jadi 4 desa itu nanti terhubung. Tinggal kapan ini mau realisasinya. Kemarin sudah ada gambar ke situ. Oke, luar biasa sekali Mas Nanang, Mas Afif nih obrolan kita pada kali ini. Tapi sayang sekali nih waktu kita sangat terbatas nih. Inginnya kita ngobrol lebih lama lagi ya. Mungkin sebelum diakhiri silakan mungkin Mas Nanang dan juga Mas Afif harapan terbesar untuk Watu Blencong ke depan seperti apa? Silakan dari Mas Afif dulu. Ya. Kalau harapan saya pribadi dan juga owner, harapannya ke depan Watu Blencong bisa menjadi destinasi wisata yang maju. Kita berharap nanti Windu Jaya masuk sebagai desa wisata yang banyak dikunjungi, karena tujuan daripada kami sebagai pengelola Watu Blencong ataupun owner itu kepengin membawa nama Windu Jaya, terutama nama desa Windu Jaya, dan juga kepengin membuka peluang lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk warga sekitar. Dan kepengin juga dari owner kepengin Windu Jaya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Amin. Itu dan makanya kita kepengin Watu Blencong rame, ke depannya masyarakat bisa ikut mengais rezeki juga di situ, boleh dikata bisa juga dari ikut bekerja ataupun ikut berdagang di situ di UMKM-nya kayak gitu. Oke, ya terima kasih Mas Afif. Terakhir Mas Nanang silakan. Kalau saya sendiri atau kami dari Bumdes, mewakili dari Bumdes, kurang lebihnya sudah disampaikan sama Mas Afif seperti itu, tentang sosial, kemanfaatan untuk warga sekitar. Betul. Yang paling utama kalau menurut kami dari pihak Bumdes, memang kita sudah menyarankan dari ke Mas pihak Watu Blencong, yang penting ada warga sekitar yang berkecimpung di situ kayak gitu. Jadi bagus-bagusnya manusia kan bisa bermanfaat untuk orang lain ya Mas ya. Begitu juga untuk Watu Blencong. Semoga bisa meluas dan bermanfaat untuk warga sekitar dan meluas ke warga yang lain seperti itu. Ya, terima kasih Mas Nanang. Oh ya, mungkin sebelum diakhiri boleh promosi sosmednya Watu Blencong apa nih? Mungkin boleh biar banyak yang tahu, follow. Untuk sosmednya Watu Blencong, baik itu IG, Facebook ataupun Instagram, itu cuma Taman Watu Blencong. Taman Watu Blencong. Iya. Di searching pasti ada ya. Pasti ada. TikTok, IG, sama Facebook. Ya, baik. Terima kasih Mas Afif, terima kasih Mas Nanang atas kedatangannya di studio kami pada podcast tematik kali ini. Dan jangan lupa selalu simak podcast tematik di Pro 1 FM dan juga tayang di kanal YouTube RRI Purwokerto. Serta juga bisa dengarkan via streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Dan pendengar dan pemirsa, dari yang awalnya hanya properti pribadi, kini menjadi tempat yang menginspirasi banyak orang. Kisah hari ini menunjukkan bahwa ketika kita membuka pintu, kadang yang datang bukan hanya tamu, tetapi juga peluang, cerita, dan makna baru. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast tematik kali ini. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Priyo pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Dan bye-bye.